wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Gunawan. Saya adalah salah seorang guru di SMP Negeri 5 Campaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan saya juga adalah salah seorang peserta PPG dalam jabatan angkatan ketiga di Universitas Widya Dharma Klaten. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran, dan ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi yang mana insya Allah praktek pembelajaran akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 di SMP 5 Campaka di kelas 7. Adapun materinya adalah tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Semoga praktek pembelajaran saya nanti berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih. SMP Negeri 5 Campaka berada di Desa Wangunjaya, Campaka, berbatasan dengan Kecamatan Sukanagara dan Kecamatan Cibeber. Jarak tempuh dari kota Kabupaten Cianjur sekitar 40 km dan dari kota Kecamatan Campaka kurang lebih 15 km. SMP Negeri 5 Campaka berasal dari seatap SD Margawaluya tahun 2007 yang kemudian menjadi kelas jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, hari Selasa tanggal 18 Oktober 2021, kita dapat berkumpul di kelas tercinta ini. Pada kesempatan ini, apakah kalian sudah siap belajar? Kalau siap, kita alangkah baiknya terlebih dahulu membaca doa dipimpin oleh salah seorang dari kalian. Silakan. Siapa? Ya, berdoa dalam hati dengan membaca surah Al-Fatihah. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barusan kita sudah berdoa, ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, Bapak mau nanya ini buku siswanya sudah ada? Sudah ada. Oke, kemudian buku tulis sama alat tulisnya sudah ada? Sudah. Oke, bagus. Oke, itu yang kopinya belum dilepas, lepas dulu. Oke, ya, terima kasih. Ya. Kalau kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini, ya, Bapak mau ngecek dulu nih kebersihannya. Alhamdulillah ya bersih, ya. Kalian tidak ada sampah yang berserakan, bersih. Nah, selanjutnya untuk pemanasan, ya, setuju tidak kalau kita pada hari ini nyanyi lagu wajib nasional terlebih dahulu? Setuju tidak? Setuju. Oke, kalau setuju, kita langsung nyanyi aja ya, dipimpin oleh Dirjen ya. Dirjen, ya, oke, silakan. Jadi tadi ke depan di sini. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Bentar dulu, berdiri. Nah, ya. Oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Suaranya tolong ya, volumenya dikeraskan, ya. Oke, silakan, Dirjen. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia. Sebelumnya materi pelajaran kita minggu yang lalu itu tentang apa? Ada yang tahu? Norma dalam kehidupan Jadi mungkin kalian masih ingat ya norma, pengertian norma itu apa? Ya, kemudian macam-macamnya norma. Insya Allah masih ingat ya? Ingat? Ya. Jadi norma itu apa? Iya, oke. Jadi norma
mewujudkan macam-macam norma? Oke, ya silakan. Yang keras suaranya. 1. Norma kesusilaan. 2. Norma kesopanan. 3. Norma agama. 4. Norma hukum. Oh iya, jadi norma itu ya ada 4. Ya, ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma hukum. Ya, jadi kalau norma ini norma agama, ini norma agama adalah norma apa yang bersumber dari wahyu. Ya, jadi kalau di dalam agama Islam berarti Al-Quran gitu ya, yang menjadi apa namanya sumber dari norma agama itu. Kemudian kalau norma kesusilaan itu norma yang bersumber dari hati nurani, ya masih ingat kalian berarti ya, dari hati nurani manusia ya. Jadi manusia itu punya hati nurani, gitu ya, di mana di sini ya, kan di sini ya, hati nurani manusia. Jadi kalau misalnya apa jujur itu kan sesuai ya. Kalau jadi kita ini materi pokoknya adalah tentang norma dan keadilan. Kemudian subtemanya adalah arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, langsung pada tujuan pembelajarannya ya. Jadi tujuan pembelajarannya ada aspek spiritual. Ya, jadi selama mengikuti proses pembelajaran kalian sebagai peserta didik ya diharapkan mampu berperilaku dan bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu ya. Tujuannya untuk aspek sikap spiritual. Kemudian lanjut tujuan untuk aspek sikap sosial. Nah ini melalui keteladanan ya kalian diharapkan menunjukkan atau berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, santun sesuai dengan norma-norma yang berlaku itu ya. Tujuannya adalah untuk aspek sikap sosial. Kemudian tujuan untuk aspek pengetahuan. Nah, setelah mengamati tayangan video ya dan teks PowerPoint pada layar, kalian nanti diharapkan dapat menemukan arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kemudian yang selanjutnya membandingkan penyelesaian kasus yang terkait dengan norma hukum yang ada di masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang selanjutnya menyimpulkan penyelesaian kasus yang terkait dengan norma hukum yang ada di masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kemudian nanti untuk tujuan untuk aspek keterampilannya ya. Nah, setelah melaksanakan diskusi, kalian dapat menciptakan perilaku mentaati norma dalam lingkungan sekolah dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, setelah melaksanakan diskusi, kalian dapat menyajikan hasil doa terhadap kasus terkait dengan norma hukum yang ada di masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Itu ya. Jadi sebagai acuan pembelajaran pada hari ini ya, kita akan menggunakan model problem based learning ya. Kemudian untuk masalah penilaian ya, penilaian sikap kalian, sikap spiritual dan sikap sosial. Nanti selama pembelajaran ini Bapak akan
mengamati gitu ya sikap kalian dalam pembelajaran ini. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, nah nanti insya Allah akan ada kuis gitu ya yang harus kalian jawab. Kemudian untuk penilaian untuk keterampilan, nanti kalian ketika berdiskusi keaktifan kalian, keberanian kalian dalam menyampaikan pendapat, baik mungkin itu menyanggah, menambahkan atau memperkuat, yaitu yang menjadi penilaian Bapak dalam pembelajaran hari ini. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa sekarang kalian ya perhatikan kepada tayangan video berikut ini. Oke? Seperti apa? Jujur ya, saya bicara dari dalam lubuk hati saya, oknum-oknum polisi yang baik itu, polisi yang baik itu hanya cuma ada di TV aja sih. Coba mereka ada. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya, bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang bunyinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, maka dari itu, berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Istilah tersebut muncul ketika mulai banyaknya pengenaan vonis hukuman yang dirasa nggak adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas. Nah, jadi maksudnya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu, kalau masyarakat biasa-biasa, apalagi orang miskin yang melanggar hukum, meskipun nggak fatal-fatal banget, dia bakal dikasih hukuman yang benar-benar sesuai undang-undang tanpa ada belas kasihan. Ya, kalau perlakuan gini juga diberlakukan terhadap orang kaya, apalagi pejabat sih no problem ya. Masalahnya, giliran yang melanggar hukum itu orang kasta atas, apalagi pejabat, mereka tidak divonis hukuman yang setimpal. Mungkin karena orang-orang kaya atau pejabat itu bisa bayar ahli hukum alias pengacara kali ya. Jadi bisa minta dibela dengan bayaran banyak agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau dapat hukuman yang ringan. Kalau kayak gini, gimana nasib orang miskin yang nggak bisa bayar pengacara mahal? Terus kalau dipikir-pikir, semua putusan hukum ada di tangan penegak hukum kan guys? Jadi yang kurang tepat itu salahnya orang miskin yang gak bisa membela dirinya, atau penegak hukum yang mudah dipengaruhi pelaku kriminal atau kejahatan yang kaya dalam membela dirinya. Gimana menurutmu guys? Kalau kita ngikutin kabar berita, pasti bisa nemuin banyak kasus hukum yang menunjukkan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sebut saja kasus pencurian 3 biji kakao yang nilainya tidak lebih dari Rp10.000 oleh nenek Minah yang kemudian divonis 1,5 bulan. Kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan kasus pencurian sandal jepit oleh AA. Kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari jeratan hukum. Mendapat hukuman ringan, bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah di penjara. Nah, yang masih hangat nih, berita tentang korban salah tangkap, yaitu 4 orang pengamen. Menurut beritanya sih, mereka ini dituduh melakukan pembunuhan terhadap korban yang ditemukan tewas di bawah jembatan Cipulir. Mereka dipaksa mengaku bahwa merekalah yang membunuh korban, kemudian ditahan hingga 3 tahun dan mendapatkan perlakuan kasar dari pihak kepolisian selama itu. Hingga pada akhirnya dibantu oleh lembaga bantuan hukum dan ternyata mereka tidak bersalah.
Karena perlakuan dipaksa mengaku dan diperlakukan kasar di penjara, mereka mengajukan ganti rugi ke pengadilan. Namun sayangnya guys, gugatan mereka tidak dipenuhi. Katanya sih, gugatannya udah kadaluarsa. Pengajuan gugatan ini masih berlanjut sih, karena tetap ada pembelaan dari kuasa hukum pengamen tersebut dengan dasar pasal yang sama. Di satu sisi, gugatannya dinilai kadaluarsa karena menurut undang-undang maksimal diajukan 3 bulan setelah putusan atau vonis bersalah dan ternyata diajukan setelah 3 tahun. Di sisi lain, dengan penafsiran berbeda, undang-undang yang dimaksud ada kata atau 3 bulan setelah putusan vonis bersalah atau setelah salinan putusan vonis tidak bersalah yang baru terbit Maret 2019 lalu, yang kalau dihitung sampai pengajuan gugatan belum sampai 3 bulan. Wah, yang bener yang mana ya guys? Hayo, para ahli hukum wajib komen nih. Tapi yang dimaksud ahli hukum yang gimana dulu nih? Mungkin bisa dikatakan setiap orang yang jebolan pendidikan hukum bisa dikatakan ahli hukum ya, apalagi yang sudah berprofesi menggunakan gelar hukumnya. Tapi bukankah kalau jadi ahli hukum juga harus punya sikap hukum yang baik? Nah, kalau melihat gugatan ganti rugi dari para pengamen tadi, gimana nih guys? Yang sama-sama dikatakan ahli hukum saja sudah berbeda penafsiran pasal undang-undang hukum pidana dan jadi perdebatan sesama mereka. Kira-kira apakah kedua ahli hukum tersebut, yaitu hakim yang memutuskan gugatan dan pengacara mereka, bisa memiliki sikap hukum yang baik? Gimana nanti putusan akhirnya ya? Bagaimanapun, keputusan akhir tetap di palu sang hakim. Oke, tanpa mengkritik atau menyalahkan siapapun, gimana opini kalian nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, karena tadi kalian sudah mengamati tayangan video yang berisi tentang permasalahan ya. Nah, sekarang pada kesempatan ini Bapak akan membagikan lembaran ya diskusi yang mana di sini kalian untuk menganalisis permasalahan yang muncul, kemudian solusinya apa, gitu ya. Nah, nanti silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian, ya. Nah. Oke, silakan. Itu oleh sekretarisnya mungkin gitu ya. Kemudian yang lainnya berikan masukan. Oh, tadi dari tayangan video itu permasalahannya di ini ya. Berikan masukan berdasarkan tayangan video. Begitu juga sama ini, tentukan ininya sekretarisnya ya. Kemudian teman yang lainnya memberikan masukan terhadap kira-kira permasalahannya apa ya. Sama ini juga ya, kelompok ini juga sama ya. Sudah ada siap-siap menulis. Yang lainnya ya, anggota kelompoknya memberikan ini permasalahannya ini kemudian solusinya. Silakan ya. Oke, silakan ya. Kalian rumuskan permasalahannya apa dari tayangan video itu ya. Silakan dibantu sama teman-temannya ya. Kan ya.
pada kesempatan ini kita akan melihat presentasi dari masing-masing kelompok yang terhadap permasalahan dari tayangan video tadi ya. Nah, jadi nanti kalian berikan solusinya apa gitu ya. Oke. Pak, kayaknya ini dari kelompok 1 sudah siap. Ya, jadi silakan kelompok 1 untuk tampil ke depan, silakan. Sini. Ya. Ada di mas. Tapi Di atas. Ya. Silakan perkenalkan diri kalian dari kelompok mana. ada di mas, tapi Maju sini, maju. Nah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, belum dijawab, belum kompak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fahri dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rifani Musdiki. Perkenalkan, nama saya Rosita. Perkenalkan, nama saya Asri. Perkenalkan, nama saya Rosita. Kami akan mempresentasikan masalah yang ada di dalam video tersebut. Ya, masalahnya apa yang Dari tayangan video tersebut, kelompok kami menemukan permasalahan yaitu hukum itu dirasakan ketidakadilan oleh masyarakat dari yang ke bawah maupun ke atas. Solusinya menurut kelompok kami, para penegak hukum tidak memandang dulu. Oh, ya. Jadi solusinya tadi itu penegak hukum tidak boleh pandang dulu ya dalam penegakan hukum. Dan hukuman yang diberikan kepada masyarakat kasta bawah dan masyarakat kasta atas itu secara atau sesuai. Oh iya, jadi harus adil gitu ya. Ya. Itu aja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Ada pertanyaan? Ya, kita Bapak nanya dari kelompok 1 apa yang disampaikan oleh Emma dan ini pada kelompok 2 ya. Hasil dari presentasi dari kelompok 1, permasalahan dan solusinya. Gimana tanggapan dari kelompok 2? Setuju? Setuju? Dari kelompok 3? Ada? Setuju? Dari kelompok 4? Ada tambahan atau tanggapan atau? Ada? Ada tidak? Tidak. Setuju? Oh, jadi setuju ya dengan pendapatnya dari kelompok 1. Jadi permasalahan dari kelompok 1 sama iya gitu ya, sudah dibantah oleh kelompok 2, 3, dan 4. Kemudian solusinya juga ya sama mereka juga seperti itu. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah tampil. Nah, selanjutnya kelompok 2 sudah siap ya, silakan maju ke depan ya, perkenalkan kalian dari kelompok mana gitu ya, silakan ya. Sini.
Sudah terangkat layar. Sudah terangkat. Ini depan ini. Nah, gitu. Sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Nuraini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tanggapan video yang tadi. Ya. Perkenalkan dulu nama ini anggotanya. Perkenalkan nama saya kami akan Ya, perkenalkannya apa? Ya, jadi dari kelompok 2 ini tadi permasalahannya apa tadi itu? Permasalahannya penegakan hukum kurang yang tidak adil. Jadi harusnya solusinya itu adalah solusinya jadi penegakan hukum itu harus berlaku adil. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak ada. Sama. Oke, tutup. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tadi sudah mempresentasikan ya hasil diskusi kelompok kalian di depan tadi. Nah sekarang Bapak pengen ada yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan. Sudah ya, oke. Silakan dari kelompok 1, silakan berdiri. Ya, silakan buat kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kesimpulan dari kelompok kami. 1. Bahwa di lapangan ada sebagian masyarakat yang diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu, para penegak hukum harus menegakkan aturan sesuai aturan hukum, tanpa memandang apakah ia dari rakyat biasa maupun pejabat. 2. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus menjunjung nilai keadilan. 3. Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana harus menjunjung asas praduga tidak bersalah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi kepada Ajis dari kelompok 1 yang telah memberikan kesimpulan ya tentang pembelajaran hari ini, gitu ya. Memang betul bahwa ya, jadi memang norma hukum itu di negara kita memang sudah ada, gitu ya, aturan-aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau lembaga yang berwenang ya. Nah, tetapi memang dari tayangan video tadi memang ada
sebagian masyarakat gitu ya, yang merasa diperlakukan tidak adil gitu ya. Nah ini bukan berarti hukumnya yang katakanlah mungkin tidak adil gitu ya, tetapi karena disebabkan oleh penegakan hukum ya. Jadi tadi makanya dari kelompok satu ini menyimpulkan salah satunya penegak hukum itu harus adil di dalam menegakkan hukumnya itu, di dalam menegakkan aturan hukum. Jadi jangan sampai ada kesan kepada masyarakat bahwa penegakan hukum itu tidak adil, gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Dari kelompok lain ada? Tidak ada. Selanjutnya Bapak akan melakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan kuis atau soal ya, yang nanti harus kalian kerjakan ya. Silakan. Baik, tadi kalian sudah mengerjakan soal ya. Jadi insya Allah itu akan diperiksa pada pertemuan yang akan datang. Nanti hasilnya akan diumumkan ya. Bapak mau nanya, pada kesempatan ini pembelajarannya gimana? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Apa yang menyenangkan? Pada kesempatan ini tayangan budaya. Iya, oke ya. Jadi tadi pembahasan materinya ya dari kelompok ini sangat menyenangkan ya. Kemudian kita juga tadi menampilkan audio, video ya. Tadi ya, walaupun dengan keterbatasan yang ada, tapi Bapak kira kalian sudah bisa menyimaknya dengan baik ya. Karena Bapak lihat diskusi pada kesempatan ini alhamdulillah berjalan dengan baik, tertib dan lancar, alhamdulillah. Oke, untuk itu kita berikan untuk kita semua ya. Jadi terima kasih ya atas kerjasama kalian pada kesempatan ini ya. Ada yang bertanya tidak? Jadi kalau tidak ada, kita akhiri saja pembelajaran ini dengan membaca surat Al-Fatihah dipimpin oleh salah seorang silakan. Ya, berdoa di dalam masjid dengan membaca surah Al-Fatihah. Mulai. Selesai.